Indonesia adalah sebuah tempat di mana terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Terdapat sesuatu yang indah jika kita bisa saling hidup berdampingan. Toleransi. Toleransi adalah usaha untuk mengakui, memahami, dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Perbedaan itu bukanlah dinding pemisah untuk kita tetap bisa saling berhubungan. Coba bayangkan betapa indahnya dan damainya kita semua jika bisa hidup berdampingan satu sama lain. Dengan menjadi toleran, kita berarti menerima kenyataan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, kemudian berusaha memahami perbedaan itu. Dengan begitu, kita akan bisa menghormatinya. Kita bisa saling menghargai kepercayaan satu sama lain, bergotong royong satu sama lain, menciptakan kerukunan satu sama lain, dan maju bersama untuk membangun Indonesia satu. Saya Kristen. Saya Katolik. Saya Islam. Saya Buddha. Saya Hindu. Saya Konghucu. Kami semua satu, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Damailah negeriku, damailah bangsaku, karena kami satu, kami Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dia juga sahabat yang mengikuti dan mendengarkan melalui online radio box di hari ini. Untuk sahabatku di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya. Jumpa lagi di malam hari ini sahabatku, di hari Selasa, di hari yang spesial dalam program Refleksi. Sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kami menemani ruang dengar sahabat. Seperti biasa sahabatku, di hari Selasa dengan topik yang menarik dan juga narasumber kita atau pembicara kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan dari setiap pembahasan ada pesan Tuhan yang dapat kita peroleh dan pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan oleh karena itu, seperti flyer yang sudah kami bagikan ke sahabat melalui sosial media kami dan juga pesan WhatsApp, di malam hari ini sudah bersama dengan kita semua di studio, yaitu sahabatku kembali lagi bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Shalom Aleika, selamat malam Pastor. Aleika, shalom Rio, selamat malam. Selamat malam juga semua sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Ya Pastor, di malam hari ini pastinya akan ada hal yang menarik yang kita akan bahas, dan semuanya pasti sudah dipersiapkan ya. Dan sahabat kan diberkati oleh Tuhan. Nanti kita akan bersama-sama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Dan juga kami ingatkan sahabat yang mau bergabung di dalam pertanyaan, yang juga mungkin sahabat mau konseling, bisa langsung saja di 08166 54532, sekali lagi 08166 54532 melalui pesan SMS maupun WhatsApp. Dan bagi sahabat yang mau bertanya tapi namanya tidak mau disebutkan, tidak akan kami sebutkan alias no name, di malam hari ini pasti kami tidak akan menyebutkan namanya. Dan sahabatku, di malam hari ini dengan materi yang sudah dipersiapkan, dan langsung saja nih Pastor, di malam ini kita akan membahas tentang apa? Ya, kita akan bahas tentang generasi stroberi. Generasi stroberi. Waduh. Buah merahnya. Ya. Buahnya merah. Ya. Ada manisnya, ada asamnya. Ada asamnya. Pasti semua suka ya. Bukan generasi asam manis ya. Bukan, tetapi stroberi dan ini pastinya pada suka semua ya. Dari siap. Anak-anak sampai orang tua. Siap. Nah, oleh karena itu tanpa berlama-lama, langsung saja Pastor kita mulai dengan pembahasan kita di malam hari ini. Silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat malam sekali lagi, dan kita akan langsung saja bahas tentang generasi stroberi.
Apa itu generasi strawberry? Ya, sebelumnya saya mau kasih sejarahnya dulu nih. Istilah generasi strawberry ini awalnya muncul di Taiwan ya. Istilah ini merujuk pada sebagian generasi baru yang lunak seperti buah stroberi. Nah, secara filosofis penyebutan generasi baru ini dengan buah stroberi menunjuk pada fakta bahwa buah stroberi ini cenderung kelihatan indah, eksotis, dan tapi sayangnya mudah sekali hancur gitu, mudah rapuh, mudah terluka gitu. Dan ini umpamakan seperti generasi saat ini gitu. Generasi kalau orang bilang generasi millennials atau generasi Z. Ya. Itu generasi yang rapuh dan mudah mengeluh gitu ya. Kalau strawberry itu kan bagus bentuknya, mahal juga kan. Tapi gampang sekali lecet ya, gampang luka gitu. Nah, seperti generasi milenial saat ini itu mereka tuh bagus, talenta banyak, pinter gitu. Tapi mereka ini mudah mengeluh, mudah sakit hati, dan mudah loyo gitu ya. Ya intinya rapuh lah seperti strawberry ini. Bagus sih memang, mereka potensi besar dan ini bagus dan biasanya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Tapi sayangnya mudah rapuh ya, mudah terluka, mudah mengeluh, mudah sakit hati dan seterusnya seperti itu. Dan ini istilah di Indonesia dipopulerkan oleh Profesor Dr. Renald Kasali PhD. Itu mulai populer. Saya sebetulnya baru dengar istilah generasi strawberry dari Pak Renald Kasali ini dari YouTube-nya. Terus saya baca bukunya Generasi Strawberry atau Strawberry Generation itu judulnya, tapi bahasa Indonesia sih. Nah, di sana dijelaskan banyak hal tentang fakta dari generasi strawberry ini dan bagaimana kita harus membuat generasi ini lebih tangguh lagi gitu. Karena kalau tidak hati-hati, kalau tidak ditangani, maka ya generasi strawberry ini sayang gitu dengan potensinya. Kalau mereka potensi bagus tapi mudah rapuh secara emosi ya tentu saja kita nggak ngomong secara fisik. Secara emosi mudah sakit hati, mudah terpuruk, mudah ini maka potensi yang ada pada mereka itu nggak akan keluar dengan baik gitu. Dan mereka akan jadi anak muda yang biasa-biasa saja. Tapi kalau menjadi anak muda yang tangguh, maka kemampuan, talenta mereka yang mereka miliki ini akan bisa berkembang. Akan bisa betul-betul bermanfaat bagi sekitarnya. Gitu. Kita akan lihat fakta-fakta dari generasi strawberry ini. Ada 5 fakta dari generasi strawberry ini yang saya rangkum, saya dapat dari Profesor Renald Kasali ya. Yang pertama, generasi strawberry ini menunjuk pada generasi muda yang lahir pada tahun 97 dan setelahnya. Itu rata-rata ya. Meskipun ya kita bisa lihat juga ya ada orang dewasa, sudah tua juga mudah rapuh banyak. Nah lebih dari itu, generasi ini merujuk pada generasi yang dibesarkan dalam strata sosial tertentu ya, yang membentuk mereka menjadi pribadi yang manja dan cenderung malas, kaum rebahan nih. Nah, sekarang kan marak ya kan kaum rebahan karena online ya. Terus egois bahkan arogan gitu. Ini stereotip ya, tetapi juga kenyataannya banyak yang seperti itu. Saya tidak ngomong semua 100% anak muda yang lahir setelah tahun 97 dan setelahnya itu begitu semua, tidak. Tapi ini rata-rata, kebanyakan seperti itu gitu. Selanjutnya, nah yang kedua, menurut Profesor Renald Kasali dalam bukunya
Strawberry Generation. Nah, generasi ini merupakan generasi yang penuh dengan gagasan kreatif. Mereka anak muda ini kreatif banget gitu. Dan kita lihat memang benar mereka itu kreatif sekali. Dan penuh dengan gagasan kreatif, tapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Mudah menyerah, gampang sakit hati, sehingga sedikit-sedikit perlu healing. Sekarang kan penggunaan kata healing sudah mulai bergeser tuh. Ya, padahal arti healing itu apa sih? Healing itu penyembuhan atau kesembuhan ya. Divine healing, kesembuhan ilahi gitu. Itu biasanya untuk KKR kesembuhan rohani. Tapi sekarang healing ini dipakai oleh anak-anak generasi strawberry ini untuk merujuk pada bahwa mereka ini butuh hiburan, butuh piknik gitu ya, butuh piknik, refreshing. Nah, maka makna arti healing ini mulai bergeser, yaitu healing ini bisa artinya sekarang hiburan, liburan penuh, perlu retreat sebentar gitu. Jadi untuk menenangkan diri, untuk refreshing lah gitu ya. Jadi ini maaf Pastor, jadi ini berasa istilahnya tuh mereka mempunyai sakitnya itu di psikis mereka gitu. Ya. Mereka merasa bahwa ini gue sakit nih gitu. Sehingga perlu healing gitu. Ternyata healingnya apa? Healingnya adalah ke pantai, ke gunung, hangout, ke mall kalau mereka ini. Ternyata itu yang mereka maknai healing. Gitu. Nah, padahal healing yang sebetulnya itu adalah penyembuhan yang ada di dalam luka, di dalam batin mereka gitu. Nah, dari pemaknaan kata ini, pengambilan kata ini pun juga sebenarnya menunjukkan bahwa mereka ini memang udah sakit hati gitu. Gitu. Kalau pingin refreshing ya bilang aja refreshing, kenapa harus healing gitu. Nah, itu secara pikiran bawah sadar mereka merasa bahwa diri itu sakit gitu. Ya. Dan ini kalau kita tidak waspada, pemaknaan atau pemilihan diksi kata yang seringkali digunakan ini kan menunjukkan apa yang di dalam pikiran mereka sebetulnya. Gitu. Jadi sebaiknya saran saya sih untuk anak-anak muda ya jangan pakai healing lah ya. Gitu. Karena kita ndak sakit secara ini gitu, hanya penat gitulah ya. Penat dengan sakit itu beda gitu. Ya. Lalu ini yang ketiga, generasi kreatif tapi tidak tahan tekanan. Nah, menurut riset yang dilakukan oleh Francisca Kaligis, dosen Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, usia 16 sampai 24 tahun itu adalah periode kritis untuk kesehatan mental remaja dan anak muda Indonesia. Ya, umur 16 sampai 24 tahun adalah periode kritis untuk kesehatan mental remaja dan anak muda Indonesia rata-rata. Ya, ini menurut penelitiannya beliau ya. Karena dikatakan beliau menemukan ada 95,4%. Perhatikan, 95,4% pernah mengalami gangguan kecemasan. Yang selanjutnya 88% pernah depresi. Dan ini yang lebih mengejutkan lagi, artinya disayangkan gitu ya, bahwa 96,4% kurang memahami cara mengatasi stres. Ini sebetulnya kemampuan mengatasi stres ini perlu dan penting bagi kita untuk bisa supaya kita ini lebih menjadi seorang yang tangguh gitu. Dan WHO mencatat 1 dari 4 remaja, ini secara keseluruhan global ya, Indonesia, seluruh dunia ya, mencatat 1 dari 4 remaja di usia 16 sampai 24 tahun menderita gangguan kesehatan jiwa. Ngeri kan? Jadi memang rata-rata
16 sampai 24 tahun di seluruh dunia tuh kritis, masa-masa kritis gitu. Orang seringkali bilang quarter life crisis. Ya. Jadi kehidupan di seperempat kehidupan, mulai memasuki seperempat usia, seperempat kehidupan itu mulai pada mengalami kritis, krisis identitas, krisis percaya diri dan seterusnya, pokoknya yang berkaitan dengan emosi jiwa gitu. Dan ini yang cukup mencengangkan bagi kita ini. Ini harusnya anak-anak muda ini masa-masa yang semangat dan tangguh gitu, masih muda kok gitu. Ya, kecuali sudah tua, rapuh gitu kan, tubuhnya ini kita ngomong tubuh, jiwanya kan harusnya masih muda, ini kuat semua gitu loh. Gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya di penelitian mengatakan seperti itu. Nah, ini faktanya yang ketiga. Dan yang keempat, lahir biasanya nih, anak-anak ini biasanya lahir di lingkungan keluarga yang cenderung sejahtera. Paling tidak berkelimpahan, tapi paling tidak tuh berkecukupan lah. Ya, biasanya. Maka mereka biasa manja, cenderung manja. Yang kelima, memiliki ide yang out of the box. Meski kurang gigih, mereka idenya tuh kadang betul-betul kita nggak pikirin gitu, kok bisa ya gitu. Nah, tapi sayangnya memang kurang gigih, kurang kuat gitu, sehingga mudah lemah. Dan kalau kita lihat anak-anak muda itu seringkali mereka kalau sudah mulai masuk kerja gampang sekali pindah kerja gitu. nggak ada sebulan pindah, atau mungkin rata-rata sebulan pindah. Saya pernah melihat menemui seseorang waktu dulu saya cari guru, itu CV-nya itu pengalaman kerjanya saya kalah banyak sekali. Di sini, di situ, di sini, di situ. Tapi saya lihat 2 bulan, 3 bulan, sebulan, loh kok cepet banget gitu, ngapain kamu, kenapa kok? Ya nggak cocok katanya. Ya banyak alasan lah ya untuk hal itu gitu. Tapi sebetulnya harusnya tidak seperti itu. Ya kan mumpung masih muda, ya oke gitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwa kehidupan anak-anak muda ini yang mudah sekali lompat-lompat, ini tidak ada ketekunan di sana, yang satu. Yang kedua mungkin tidak tahan tekanan gitu, sehingga pindah ndak cocok sedikit pindah, ndak cocok sedikit pindah. Ya kalau gitu bikin perusahaan sendiri aja. Dia buat perusahaan sendiri, nanti perusahaan ini yang nggak cocok dia kasih ke orang, dia buat perusahaan. Itu kan bagus. Iya, bagus juga tuh, buka lapangan kerja ya. Iya, dia buka lapangan kerja banyak. Nah itu juga, maka kita harus perhatikan hal ini untuk anak-anak muda ya. Dan mungkin orang tua yang mempunyai anak-anak sudah remaja dan muda usia segini lah ya, seginian ini mulai mungkin kita bisa perhatikan. Dan satu lagi saya ingat, seringkali mereka tuh suka melabeli diri sendiri dengan mudahnya gitu. Contohnya nih suka yang ambiar itu loh. Nah itu kalau kita melabeli diri sendiri kita dengan yang seperti itu, secara pikiran bawah sadar bahwa kita ini ambiar, benar-benar ambiar. Dan saudara tahu kekuatan pikiran bawah sadar itu 9 kali lebih kuat daripada pikiran sadar. Bahkan ada yang meneliti kekuatan pikiran bawah sadar itu 95%. Bisa terjadi. Ya, dan akhirnya cepat atau lambat itulah yang akan terjadi, ambiar bener. Maka kita lihat banyak anak-anak muda yang mudah sakit hati, ambiar, bertengkar sedikit diputusin pacar, ambiar. Ya memang sakit, cuman kan yo ndak sampai ambiar lah ya. Gitu loh. Gitu, terus butuh healing, sedikit healing. Keterusan. Iya. Healing. Nah ada, saya pernah baca nih di bukunya Renat Kasali itu gitu, kerja berapa lama, minta cuti berapa lama gitu. Jadi cutinya lama banget gitu. Terus habis itu masuk kerja
Ya mana ada perusahaan yang mau seperti itu. Ya. Cuti kan sudah ada aturannya sendiri. Yeah. Minta istirahat lama banget. Aduh. Jadi kurang tough gitu, kurang tangguh gitu. Nah, kalau secara rohani kita juga jangan sampai nih kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi generasi stroberi, mudah sakit hati, mudah mutung, mudah kepahitan. Betul. Ya, tersinggung sedikit sudah aku tidak mau gereja lagi. Yang lebih parah tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Waduh, ya lebih parah lagi. Udah daripada ini sudah saya ya tidak mau ke gereja lagi dan tidak mempedulikan apalah, enggak lah, sendiri aja gitu, tidak mau berkomunikasi lagi, berkomunitas lagi, menutup diri. Nah, saudara tahu justru begitu menutup diri, semakin menutup diri semakin parahlah keadaan kita. Nah, harusnya bagaimana ya? Kumpullah dengan komunitas yang sehat gitu ya. Ini mungkin yang pertama di dalam sesi yang pertama dulu, supaya mungkin kalau ada saudara-saudara yang mau menanyakan sesuatu ya, silakan, bisa langsung saja ya. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tadi sesi yang pertama dengan 5 fakta yang tadi sudah dibagikan oleh Pastor Simeon Sulistyo di malam hari ini. Jadi bagi sahabat yang ada di rumah yang mau bertanya, silakan langsung saya di 0816654532. Di malam hari ini kami membuka atensi pertanyaan. Dan bagi sahabat yang ada di kota lainnya yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung untuk di malam hari ini, yaitu bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo kita membahas tentang generasi stroberi. Jadi bagi sahabatku, kita akan masuk pada sesi yang kedua selepas pujian berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 107.8. Kau memang sungguh baik, ku memuji
Sahabat yang diberkati di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com melalui live streaming dimanapun sahabatku yang mendengarkan. Ya, masih berbicara tentang generasi strawberry, dan juga bagi sahabat yang mau bergabung silakan langsung saja di 08166545532. Di malam hari ini kami mengundang atensi pertanyaan dari sahabat yang mau bertanya, atau mungkin sahabat punya hal yang mau dikonselingkan di malam hari ini dan mau namanya tidak disebutkan pun bisa nanti langsung ditulis ya tanpa nama, jadi kami tidak akan membacakan nama sahabat yang bertanya di malam hari. Ya Pastor, ini kita mau masuk dulu ke pertanyaan ya. Boleh ya? Ya. Ya baik, kita ada sebuah pertanyaan, bukan sebuah ada, tapi ada beberapa ya. Ada beberapa pertanyaan dari penanya kita di malam hari ini. Ini sudah bergabung bersama dengan kita kembali seperti biasanya dalam program refleksi ini. Pendengar kita yang jauh ada Dr. Ayu di Toronto. Shalom program refleksi Radio Surya Kebenaran. Shalom Pastor Simeon, sudah lama tidak berjumpa dalam program refleksi, dan apa kabar? Haleluya, kabarnya baik Dr. Ayu. Yes. Terima kasih. Ya, ini memang berapa lama ya? Setengah bulan kira-kira ya saya tidak on air. Ya karena kebanyakan off air. Baik, terima kasih Pastor sudah merespon nih. Selamat malam untuk Kak Rio, selamat malam, dan pendengar Radio Surya Kebenaran dimanapun berada. Langsung saja untuk pertanyaan saya. Ini pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Generasi strawberry ini agar dapat diubah menjadi generasi super, langkah optimal apa yang harus dipegang? Karena sekarang banyak yang bukan super tapi baper nih. Ya betul, baperan pun mudah baper itu ya, anak-anak muda sekarang ini. Ya, langkah apa yang akan kita ini? Intinya adalah kita melatih mereka untuk menjadi tangguh. Ya, bagaimana caranya nanti saya akan sampaikan di sesi selanjutnya. Nah, kalau tidak sesi ini, sesi yang terakhir nanti, supaya kita mengajak mereka untuk bisa tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan ini kita. Ya intinya itu. Jadi karena ini yang dikeluhkan dari generasi strawberry adalah mudah rapuh ini loh, mudah sakit hati. Nah ini kita yang ajari mereka untuk mereka bisa lebih kuat, lebih pantang menyerah, lebih super nih. Lebih super seperti itu. Itu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Pastor. Dan ini pertanyaan kedua dari Dr. Ayu kembali. Tantangannya sudah pasti terletak dalam diri mereka, yaitu hal yang tidak terjangkau oleh mereka sendiri. Nah, misalnya hal itu adalah sesuatu yang datang dari luar dan langsung terkoneksi penuh dan malah larut. Untuk melepaskannya ini harus bagaimana, Pastor? Ini contoh kasus, ada seorang anak yang terlihat rohani, patuh, pintar dan sopan. Tiba-tiba suatu ketika dia berubah menjadi kacau, masuk dalam pergaulan buruk, dan dia dengan santai berkata, inilah duniaku yang aku mau dan duniaku yang sebenarnya. Iya, Dr. Ayu, kita bisa lihat dari dua sisi ya. Kalau dari sisi rohani berarti dia mungkin belum betul-betul mengalami kasih Tuhan, belum betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Berarti selama ini hanya sekedar kewajiban, mungkin karena orang tuanya galak, udahlah daripada saya ini udahlah gitu kan, ngikut aja. Tapi di dalam hati kok gini sih gitu. Hingga mereka akhirnya jadi seperti kalau mereka waktunya bisa lepas dari orang tua, maka mereka seperti keledai lepas dari kandangnya yang selama ini dikekang gitu, jadi akhirnya liar begitu. Itu yang kalau kita lihat dari sisi rohani ya, menurut saya ya, seperti itu. Sehingga yang tadinya mereka enggak ini, terus akhirnya lepas gitu. Mereka belum betul-betul mengalami kasih Tuhan, mengalami Tuhan sendiri dalam hidup mereka. Mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan gitu. Itu dari sisi rohani. Kalau dari sisi psikologi, berarti bisa saja mereka ini terpengaruh oleh lingkungan yang buruk itu gitu. Mereka nggak kuat karena pilihannya cuma dua, mereka mempengaruhi atau dipengaruhi, sudah itu aja. Kuat-kuatan pengaruhnya, mungkin mereka mulai punya teman-teman yang ini
bisa langsung oh gitu ya, enak juga ya, itu saya ikut aja gitu. Dan bisa juga karena ada sakit hati di dalamnya gitu. Ini kalau secara psikologi ya, bisa saja dia menyimpan sakit hati. Jadi istilahnya tanda kutip udah balas dendam dia. Nanti saya kalau sudah ada kesempatan saya akan bebas lepas sesuka saya gitu. Ini yang saya lihat. Nah, langkah apa yang bisa diambil untuk kita bisa ini? Ya, untuk mencegahnya, ya betul-betul ajak mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupannya. Sama seperti saya, meskipun saya anak pendeta, saya harus mengalami Tuhan sendiri di dalam kehidupan saya. Jadi dengan cara sendiri gitu. Dibimbing oleh orang tua, dan tentu saja dengan kuasa Roh Kudus. Menemukan gitu. Ya. Berusaha untuk kita menemukan secara pribadi. Iya. Gitu. Ya, dari mana kita bisa punya timbul keinginan itu? Ya dari input baik dari orang-orang tua, orang tua kita, orang-orang sekitar kita, maupun sesuatu yang bisa diikutkan retreat itu bagus sekali. Retreat anak muda itu bagus, itu menyadarkan, membuka mata rohani anak-anak bahwa kita anak muda ini harus hidupnya harus diserahkan kepada Tuhan supaya bisa terarah gitu loh. Ini yang secara rohani ya kita bisa lakukan seperti itu. Dan secara psikologi kita harus secara ini orang tua harus jangan menyakiti hati mereka. Ya, kalau mereka sakit hati akhirnya ya seperti itu. Kapan saya bisa lepas ini? Gitu. Sama seperti kan bom waktu juga. Iya, betul. Kayak di anak-anak remaja, anak sekolah nih kan. Dari SD sampai SMA nggak boleh gondrong. Begitu kuliah langsung banyak yang gondrong. Yang cowok ya, gitu. Dari SD sampai SMA tidak boleh semir rambut. Begitu lulus apa yang terjadi? Semir rambut semua kebanyakan seperti itu. Ini contoh simpel di Indonesia seperti itu. Saya nggak ngerti kalau di Kanada ya. Nah, itu pencegahannya. Tapi kalau sudah terlanjur piye? Nah, ini kan pertanyaan begitu. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, dari sisi rohani kita doakan mereka, sebut nama mereka dalam doa-doa kita. Ya, dari sisi psikologi kita kasih bahasa kasih mereka. Bahasa kasih mereka apa sih? Kita amati. Nggak tahu, udah kasih 5-5-nya sudah. Gitu. Seperti itu. Ya, yang orang tua yang mungkin tadinya jadi otoriter sekali, harus mulai lebih lembut. Gitu. Tetapi jangan sampai kebablasan, permisif ya, sepedai gitu. Tapi harus bisa tarik ulur kayak main layangan gitu. Ya. Itu. Dan satu lagi saya ingat untuk mencegahnya ingatkan tujuan hidup mereka, talenta mereka, genjot ininya talenta mereka sampai benar-benar jadi ahli di bidangnya itu gitu loh. Saya perhatikan kalau seorang anak dia itu ahli di bidang, maksudnya digenjot talentanya, dia sibuk untuk membangun talentanya, meningkatkan kemampuan, saya yakin kok tidak sempat untuk nakal ya. Betul. Gitu. Karena dia tahu tujuan hidup, saya mau begini, saya mau begitu. Jadi ada cita-cita gitu. Nah seperti anak-anak kalau SD itu bagus sekali. Sering kali ditanya, ayo Rio kalau sudah besar mau jadi apa Rio? Sering gitu Rio dulu waktu kecil. Ya itu bagus. Dari TK SD sampai SD, tapi semakin SMA sudah mulai jarang. SMA apalagi siapa yang nanya gitu. SMP masih kadang-kadang sesekali lah ya. Tapi kalau sudah mulai besar ini akhirnya akan mulai dilupakan oleh anak gitu. Loh, anak SD kan masih berubah-berubah. Biarin. Yang penting dia tahu bahwa ada tujuan. Dia pengen ke sana. Maka biasanya kan pengen jadi pilot. Nah, kalau pengen jadi pilot harus makan yang banyak, makan pinter, rajin belajar dan seterusnya. Inilah yang akan saya mau jadi pilot bener nih. Oke, saya harus makan yang banyak dan seterusnya gitu loh. Nah,
ini harusnya diingatkan terus gitu. Ya. Nah, kalau semakin besar tidak diingatkan, ingat pelajaran semakin sulit, ya. Anak-anak pergaulan semakin luas. Kalau tidak diingatkan dengan tujuan mereka lupa dan tergiur. Ayo Rio, kita coba ini rokok nih, enak nih Rio, ya kan? Ini atau apa nih? Ya, gitu-gitu ya sudah. Akhirnya terseret lah, gitu. Karena apa? Lupa. Saya tuh mau kemana sih gitu? Ibaratnya kita mau melakukan perjalanan, Rio mau ke Kopeng katakanlah, sudah tahu tujuannya mau ke Kopeng. Kalau sudah tahu tujuan, disuruh mampir, ayo Rio, ini ke rumahku dulu yuk. Kalau waktunya oke, ya ini secara ini oke. Tapi kalau di dalam kehidupan tujuan kita nggak bisa buang-buang waktu gitu. Nggak bisa buang-buang waktu. Beda ya berarti. Ya, anggap saja perjalanan mau ke suatu tempat ini sudah waktunya mepet gitu. Waktunya mepet, nggak bisa buang-buang waktu lagi. Misalkan begitu Rio, mampir dulu ke rumah saya, ayo nanti tak kasih apa, kamu suka apa, teh, ayo tak bikinin teh, bikin apa, suka apa, donat, tak kasih donat. Oh enggak dulu, saya harus ke Kopeng ini karena sudah waktunya mepet ini, mau pelayanan lagi, kan begitu. Nah demikian pula kalau anak-anak selalu ingat akan tujuan hidupnya, cita-citanya, apa yang ingin dia raih. Nah saya yakin kok tidak akan sempat dan tidak akan tergiur dengan tergiur dengan pergaulan yang buruk seperti itu. Gitu. Ya, itu dari saya. Oke, baik Pastor. Mungkin ini saya masih penasaran, ada beberapa pertanyaan dari dokter. Kita keep dulu. Boleh? Ini untuk balik ke pertanyaan pertama Dokter Ayu tadi. Nah, ini ada di materi nih. Ya, mungkin kita lanjutkan ke materi dulu. Siap, jadi bagi sahabat yang ada di rumah bisa bergabung di 081 66 5532 bersama dengan kami di malam hari ini membahas tentang generasi strawberry bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasi gitu kan, artinya supaya membuat generasi ini jadi generasi super. Kita tadi intinya adalah membuat mereka semakin tangguh. Ya, caranya apa? Dengan satu, diberi tantangan. Berilah tantangan. Oke, kamu bisa nggak sekian gitu. Misalkan marketing, kamu ditarget katakanlah omset 10 juta, bisa nggak kamu ambil 10 juta ini, bahkan lebih, bisa nggak gitu. Kasih tantangan. Biasanya anak muda kalau ditantang, oh siapa bilang saya nggak bisa, ya biasanya langsung adrenalinnya langsung bangkit, akan berusaha untuk mengalahkan. Nah itu akan terbiasa dengan tantangan, mereka akan oke, saya akan coba gitu. Beri tantangan. Lalu yang kedua dibimbing tentu saja ya. Yang kedua dibimbing, jangan dicol biarin aja. Karena kalaupun dikasih tantangan mereka tidak bisa meraihnya, merasa aduh berat nih. Udahlah terserah lah gitu. Bisa seperti itu karena kan belum tangguh. Nah, harus dibimbing. Gitu, harus dibimbing. Di mentoring lah ya istilahnya. Ayo, kenapa kamu nih? Ayo semangat, kamu pasti bisa, Jadi perlu ada bimbingan. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, mengasah kecerdasan intrapersonal. Nah, ini adalah salah satu dari 9 kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu dalam multiple intelligences gitu ya. Nah, salah satunya adalah kecerdasan intrapersonal. Jangan salah dengan interpersonal. Kalau interpersonal itu kecerdasan dalam berhubungan dengan orang lain. Kalau intrapersonal, intra itu kan di dalam, berarti cerdas akan diri sendiri. Nah, setiap orang memang cerdas di bidangnya masing-masing. Tetapi ada kecerdasan tertentu yang anak-anak juga atau kita semuanya harus punya, harus asah juga. Gitu loh. Nah, teorinya Howard Gardner itu kan semua anak cerdas. Cuman cerdasnya itu di mana? Satu di antara 9 atau beberapa di antara 9 ini. Tapi bisa saja orang berpikir, loh, saya kan cerdasnya kan cerdas di musik saja. Saya tidak mau belajar kecerdasan yang lain. Nah, ini yang tidak boleh. Nah,
ada kecerdasan tertentu yang memang tidak harus kita tekuni. Artinya gini, contoh, saya bukan atlet, saya tidak harus menekuni kecerdasan kinestetik, gitu. Tetapi misalkan saya pemusik, ya saya tekuni kecerdasan musik saya, gitu loh. Tetapi kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, menurut saya ini yang juga harus punya semua. Karena orang mau sukses itu kecerdasan interpersonalnya harus bagus, bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik. Karena mereka tidak bisa sukses tanpa orang lain. Betul. Meskipun penyanyi solo sekalipun, Ya. siapa mau jadi manajernya? Oke, dia handle sendiri. Siapa yang mau, misalkan suara bagus tapi jengkelin orangnya, siapa yang mau panggil dia? Iya. Ya kan, nggak akan terkenal. Oke, itu butuh orang lain. Yang kedua, intrapersonal, intra di dalam. Kita harus bisa cerdas akan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita bisa memahami diri sendiri. Baik. Ya, jadi kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan untuk memahami diri sendiri, untuk mengendalikan diri sendiri, untuk mendrive diri sendiri, seperti itu. Jadi caranya bagaimana untuk melatih kecerdasan intrapersonal? Baca buku, Yes. buku-buku yang ini ya, yang praktis-praktis ya, kayak pengembangan diri lah, gitu-gitu. Pengembangan diri, ya. Selanjutnya refleksi diri, atau orang sering bilang meditasi, merenung, ya, ya itu baik. Lalu kalau secara rohaninya namanya saat teduh, itu bagus, saat teduh berdoa, ya. Selanjutnya caranya mengasah kecerdasan intrapersonalnya yaitu belajar mengekspresikan emosi dengan baik dan benar. Susah loh kalau tidak pernah dilatih. Bagaimana bisa marah dengan kadar yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat? Bagaimana? Ya kan? Ini mengekspresikan. Bagaimana bisa ngomong kalau kita ini tidak suka dengan cara yang baik? Ada orang yang nggak berani ngomong, sungkan yaudahlah, dipendem sendiri. Ya, ada yang terlalu berani. Saya tuh nggak suka tapi caranya ngomong nggak pakai, ya kan? Itu. Nah ini perlu dilatih, gitu. Ya. Lalu biarkan, melatih netralisir emosi negatif. Nah ini penting nih. Ya, kalau mudah sakit hati, mudah rapuh, itu kan kak, emosi negatif itu terus ngendon itu apa bahasa Indonesianya? Mengendap di dalam dirinya terus, gitu. Dan emosi negatif kalau diendapkan terus, itu akan berpengaruh pada tubuh. Emosi negatif, di mana emosi negatif itu tinggal di tubuh, disitulah gangguan tubuh terjadi. Contoh, kok saya sering pusing ya, ternyata diselidiki ternyata emosi negatif. Kenapa? Marah sama orang. Perasaan marah di mana? Ada di kepala. Ya cocok. Gitu lah. Nah orang kalau biasanya, saya kok sakit perut terus ya, biasanya asam lambung naik, gitu kan. Biasanya kadang-kadang kecemasan atau ada perasaan yang lain, meskipun tidak selalu ya. Tetapi contoh itu. Lalu ada orang yang ditengkuk sini kok kaku sekali, apalagi kalau habis ingat itu, ini emosi negatif tinggal di situ. Begitu dirilis, hilang langsung. Saya pernah jumpai klien yang seperti itu, gitu. Itu karena ada emosi negatif di situ. Kalau dihilangkan sudah plong. Rata-rata orang emosi negatif di mana dirasakan sakit hati, jengkel apa segala macam, di mana? Di dada. Biasanya paling banyak di dada. Karena itu hati kita ini di situ, di dada, kan. Dan ini tempatnya emosi. Kadang-kadang di dada dan di kepala. Wah, biasa cekot-cekot terus. Nah, tapi ya situ perasaannya di mana emosi negatif, di dada dan di kepala. Ya cocok. Nah, gitu. Maka belajar dilatih untuk menetralisir emosi negatif, merilis emosi negatif itu. Nah, cara merilis emosi negatif bagaimana? Macam-macam.
bisa dengan menulis, dengan katarsis ya istilahnya psikologi ya, coret. Menulis diary itu bagus juga loh. Lalu apalagi curhat, harus curhat dengan orang yang tepat. Melampiaskan emosi, misalkan pingin berteriak silakan. Tetapi yang model-model begini saya tidak rekomen selalu dilakukan. Teriak harus, kalau tidak teriak nggak plong. Ini akan nggak baik juga akhirnya. Saya pengen banting, oke lah kalau sekali banting apa dulu? Banting yang tidak merusak ya. Pengen mukul ada sansak, ya udah pukullah sansak, tapi jangan terus digunakan. Kalau emosi negatif pukul sansak, wah kalau tidak ada sansak mukul orang mateng, nanti pengaruh sama ini. Saya dulu pernah ada murid ya SMA bertengkar sama pacarnya, emosi dia. Itu masih pelajaran komputer di lab komputer. Dia jengkel, apa yang terjadi? Dia marah, mukul layar monitor. Tar! Apa yang terjadi? Pecah monitornya. Harus ganti tuh. Kan nggak boleh yang destruktif ya. Seperti itu. Jadi ini perlu dilatih juga kemampuan untuk menetralisir emosi negatif ini. Ya, saya juga terus berlatih juga. Bukan berarti saya sudah masternya, enggak juga. Kita semua belajar. Siap. Lalu biarkan memilih dan mengambil keputusan sendiri. Nah, anak-anak dengan generasi yang strawberry ini, biarkan mereka ambil keputusan sendiri. Karena kadang-kala kalau seringkali diambilkan keputusan, mereka tidak mau bertanggung jawab gitu. Ada kesulitan sendiri, gimana nih? Kan kamu yang nyuruh gitu kan. Nggak boleh itu. Ya harus belajar bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ya coba kamu pilih dong yang mana gitu. Konsekuensinya ya kita ajari aja. Konsekuensinya kalau kamu ini, kemungkinannya apa yang terjadi? Bisa begini. Kalau kamu ambil keputusan yang B, apa kemungkinannya? Begini. Nah, itu kita kan melatih mereka untuk bisa memprediksi apa yang mereka ambil itu konsekuensinya bagaimana. Gitu. Dan berlatih memfokuskan pikiran. Belajar berlatih fokus pikiran ini kecerdasan di dalam diri semua itu ya. Gitu. Pikiran harus fokus. Nah, ini juga fokus juga dalam mengejar tujuan atau target gitu. Nah, ini akan bisa melatih kegigihan atau apa namanya itu istilahnya ngetrennya itu AQ itu adversity quotient. EQ. Iya. Bahasa Inggrisnya EQ. Ya. Adversity quotient. Jadi kecerdasan untuk bertahan di dalam masa kesesakan itu harus juga ada. Supaya mereka menjadi tipe-tipe orang yang climber, bukan tipe quitter maupun campers. Quitter itu orang mudah menyerah, campers itu yang ya kadang menyerah tapi tidak sampai puncak gitu. Tapi kalau tipe climber itu bisa apapun itu terjadi hajar terus. Okay. Gitu. Dan kuat gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi saya, yang harus dioptimalkan ya dalam diri kita. Sesuai pertanyaan Dokter Ayu yang nomor 1 tadi, ini jawabannya di sesi yang ini. Ya baik, ini Pastor, mungkin kita ke pertanyaan lagi. Ini masih dari Dokter Ayu di malam hari ini. Terima kasih Dokter Ayu. Ini pertanyaan ketiga berasal dari Dokter Ayu. Masih berkaitan dengan nomor 2, pertanyaan nomor 2 tadi. Nah, apakah dari perubahan itu bisa dikatakan itu tujuan Tuhan atas hidupnya? Soalnya dia berkata itulah jati dirinya yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan dikatakan kita adalah mulia dan berharga dan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera yang tertulis dalam kitab Yeremia, Pastor? Ya, itu kan yang anggapan dia sendiri bahwa itu jati dirinya. Padahal kan Tuhan sudah kasih jati diri kepada kita, gitu kan? Nah, tujuan Tuhan memang betul seperti Dokter Ayu katakan, itu masa depan yang penuh harapan gitu. Bahkan di Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini adalah hasil karyanya Tuhan, yang Tuhan mau supaya kita ini hidup di dalam pekerjaan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya setiap kita ini sudah ada disiapkan Tuhan untuk pekerjaan baik. Untuk kita bisa hidup di dalamnya menggenapi rencana Tuhan itu gitu.
Nah, kalau mereka merasa jati diri, ya itu pemahaman yang salah. Ya anak muda ya, namanya anak muda masih berpikiran sangat pendek sekali. Gitu. Oke, baik. Ya, baik Pastor, kita dengarkan dulu lagu. Nanti kita akan masuk kembali dalam sesi selanjutnya. Oleh karena itu bagi sahabat yang mau bertanya silakan 0816654532. Kami masih punya waktu untuk sahabat dalam program refleksi di malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Yesus,
Tak beranjak, kami menunggumu, merindukan tatapan kagummu. Membayangkan ramai tepuk tanganmu dan menantikan kedatanganmu. Kami di sini untukmu, bersama mereka yang ingin mengisi harimu. Dan yang ingin dekat denganmu. Semangat kami masih tersimpan, dan kami telah menyiapkan setiap keindahan dan kekayaan. Senyuman dan isi hati kami ingin segera tersampaikan. Keajaiban kami, cerita-cerita kami, dan tradisi kami ingin segera bertemu. Kami tahu kamu pun ingin cepat kembali. Karenanya, kami selalu menjaga tempat ini. Sampai nanti kamu kembali dengan rasa tenang, kami tunggu di sini, di Indonesia aja. Dikala ku berdoa, teringat kamu. Jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasihnya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya masih bersama dengan kami dalam pembahasan generasi stroberi ya, bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Masih semangat ya Pastor? Amin. Haleluya. Ya kita langsung saja, ini pertanyaan terakhir nih malam hari ini masih kembali dari Dr. Ayu. Ini pertanyaan keempat, berarti pemutusan rantai generasi stroberi yang cepat rusak harus dimulai dari mana? Dan cara membentuk generasi stroberi yang tahan banting mulai dari mana juga? Thank you Pastor Simeon, Yesus Hamasiah bless you. Ya, terima kasih Dr. Ayu yang pertanyaannya selalu berbobot ini ya. Nah, pemutusan rantai generasi stroberi yang cepat rusak ini dimulai dari mana? Dari generasi stroberi itu sendiri, dan juga dibimbing oleh generasi yang sudah senior, lebih senior. Ya. Ya, generasi senior ini apa nih? Generasi durian? Nggak tahu nih, generasi durian atau generasi kelapa? Kelapa ya, yang keras pokoknya. Ya. Jadi apa ya? Harus bersinergi memang. Generasi stroberi mereka nggak akan sadar bahwa mereka ini seperti stroberi. Kalau tidak ada yang ngasih tahu, itu yang ngasih tahu siapa ya? Dari generasi yang lebih senior. Di atasnya. Diberi pemahaman apalah segala macam. Nah, lalu eksekusinya ya dari mereka sendiri, gitu, dengan bimbingan tentu saja ya. Nah, cara membentuk generasi stroberi yang tahan banting itu dimulai dari mana? Ya, dari generasi stroberi itu sendiri. Yang tadi caranya adalah untuk meningkatkan ketangguhan. Adversity quotient-nya itu yang harus ditingkatkan. Jadi itu menurut saya Dr. Ayu, supaya generasi stroberi ini lebih kuat dan kita memutus mata rantai ini. Kalau generasi stroberi banyak belajar, banyak menerima masukan, itu akan sangat baik sekali. Gitu, karena memang generasi seperti stroberi ini bagus, mahal, kualitas tinggi, tapi merapuh
generasi ini juga gitu, pinter, potensi tinggi, tapi itu tadi jangan sampai mudah rapuh. Baik. Oke, baik, terima kasih Pastor, dan terima kasih Dokter Ayu ya atas tempat pertanyaannya yang luar biasa di malam hari ini yang sudah dijawab oleh Pastor Simeon Sulistyo. Dan juga Rio ingatkan dulu untuk sahabat yang diberkati, siaran malam ini nanti dapat sahabat simak atau menonton kembali ya, menyimaknya kembali atau menonton ulang di channel YouTube Simeon Sulistyo. Jadi jangan lupa, sekali lagi diingat channel YouTube-nya, jangan lupa nanti di-subscribe juga, yaitu Simeon Sulistyo. Dan sahabat yang diberkati, kita lanjutkan nih Pastor, ada pertanyaan lagi, ini datang dari kota Surabaya dengan kata haleluya. Haleluya berarti ini dengan Pak Joromi. Ya, shalom, selamat malam Pastor Simeon Sulistyo yang selalu aman dalam anugerah Bapak Yahweh. Dan selamat untuk anak pertamanya yang sangat lucu dan diberkati ini sepanjang umur hidupnya. Haleluya, amin. Dan shalom, penyiar radio memiliki suara emas. Waduh, jangan dong, nanti dijual saya nih Pak. Haleluya. Pertanyaan saya nih, Pak Joromi berbicara tentang karunia roh nih. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Joromi, tapi membahas tentang karunia roh, Pastor. Yang pertama, karunia roh yang seperti dijelaskan Rasul Paulus atau Rabi Saul, apakah hanya orang tertentu yang mendapatkan karunia roh nih, Pastor? Ya, 9 karunia roh itu ya. Ya, menurut saya ya tergantung dari Roh Kudus. Ya namanya karunia. Karunia itu kan pemberian ya. Yang pemberian ya suka-suka yang memberi kan. Gitu. Cuman kita hanya menyediakan diri atau tanda kutip memantaskan diri untuk bisa dikasih itu, gitu, untuk karunia rohnya. Sehingga kita pengen, ya boleh minta, boleh dong, gitu. Dikasih apa enggak itu urusan Tuhan. Sama seperti saya nih ya, lucu juga nih. Saya dulu pingin bisa lihat makhluk yang halus-halus gitu, yang tidak kasat mata gitu. Saya sudah minta, berdoa, tapi sampai sekarang belum bisa gitu, belum dapat karunia itu. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke, itu ya Pastor. Nah, pertanyaan kedua dari Pak Joromi, apa perbedaan antara perasaan secara psikologi dengan dunia alam roh nih, Pastor? Pertanyaannya berat ini ya. Berat. Perasaan secara psikologi dan dunia alam roh. Ya, kalau perasaan psikologi itu ya apa yang kita rasakan di dalam diri ya, di diri kita. Tapi kalau alam roh itu ada yang bilang dunia paralel. Di alam roh itu seperti dunia nyata, ini yang pemahaman saya, seperti dunia nyata tapi itu tidak kasat mata. Gitu, alam yang memang benar-benar ada hukumnya di situ, hukum yang berlaku di situ. Dan ya seperti alam semesta gini, cuma tidak kasat mata. Kalau perasaan psikologi ya apa yang kita rasakan, perasaan sedih, senang, terus bahagia, malu dan seterusnya, itu perasaan. Tetapi alam roh itu ya itu tadi dunia tidak kasat mata itu. Karena dia ada, tapi kita nggak bisa lihat. Gitu. Baik, terima kasih Pastor. Ini pertanyaan ketiga. Setan sering mengguncang jiwa seseorang. Apakah kategori ini hanya untuk pembetulan jiwa sehingga hanya psikologi saja tanpa campur tangan kuasa Tuhan? Maksudnya bagaimana? Setan sering mengguncang jiwa seseorang. Apakah kategori ini hanya untuk pembentulan jiwa sehingga hanya psikologi saja tanpa campur tangan kuasa Tuhan? Gini, setan memang seringkali dijadikan kambing hitam ya, untuk sesuatu yang buruk terjadi. Padahal tidak selalu, tidak selalu karena setan gitu, karena kesalahan sendiri. Mungkin setan kurang ajar nih, gue jadi kambing hitam terus nih. Lu yang buat salah, saya yang salah, yang disalahin. Tertuduh dan terdakwa. Jadi tidak selalu ada sesuatu gangguan dalam jiwa, tidak selalu karena setan. Karena bisa saja dari jiwa atau mental seseorang itu tidak kuat, bisa jadi konslet gitu ya. Kalau bahasanya sehari-hari, konslet itu namanya orang konslet,
tuh ya kalau komputer konslet bisa ngehang, bisa mati pet gitu kan. Nah seperti itu. Nah campur tangan Tuhan, bisa untuk menyembuhkan, bisa. Tuhan kan maha kuasa, gitu loh. Jadi untuk maksudnya ini hanya untuk pembetulan, untuk penyembuhan luka batin atau di kejiwaan itu, apakah hanya dari psikologi saja? Tidak. Kalau tidak ada kuasa Tuhan nggak bisa sembuh juga loh. Betul. Gitu. Jadi tetap kita namanya orang ya berusaha. Nah ada ilmunya yang nguplek tentang jiwa, kita boleh dong belajar, gitu kan? Nah belajar seperti kedokteran lah ya, kedokteran kan sakit tubuh mereka mempelajari hal itu. Oh harus makan ini, oh nggak boleh makan itu. Ya kita ikutilah, itu ilmu pengetahuan. Tapi kesembuhan yang memberikan siapa? Tuhan. Ada orang yang sudah makan ini itu, minum ini itu, pantang ini itu, tapi tetap aja nggak sembuh-sembuh juga bisa. Gitu. Nah, tetap faktor Tuhan itulah sebagai penentu. Kita hanya berusaha. Ya, segala macam usaha, terapi segala macam itu juga merupakan kontra usaha. Ya, kita mau bisa sembuh atau tidak tergantung Tuhan. Gitu. Kita hanya berusaha. Manusia boleh berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Haleluya. Ya, demikian pertanyaan saya biar menjadi berkat sehingga dapat memilah antara psikologi dengan alam dunia roh. Haleluya, diberkatilah nih Pastor Simeon dan keluarga. Amin. Oke, ini ada request ya, nanti di akhir acara kita berdoa nih. Ya, terima kasih Pak Jeromi. Nah, sekarang Pastor, ini pertanyaan dari saya pribadi. Ini kalau tadi ya di dalam mengasah kecerdasan intrapersona nih kan. Nah, di situ kan ada biarkan memilih dan mengambil keputusan sendiri. Jadi jangan ujung-ujungnya menyalahkan orang. Ini karena kamu nih yang suruh kan gini. Nah, sekarang kalau tadi kita bicara dari generasi 97 ke sini kan ke strawberry. Nah, ini sekarang generasi yang masuk dalam milenial pun masih terikut dengan suasana strawberry juga. Dan bagaimana kalau generasi yang sebelumnya, kalau generasi durian gitu kan, tapi kok terjebak dalam strawberry ini, gimana nih Pastor kalau ada sampai seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena banyak tontonan sekarang kan mempengaruhi ya. Dan juga dengan kemudahan-kemudahan yang ada, semua terlalu mudah, maka akhirnya jadi tidak lagi membuat orang lebih tangguh gitu. Itu bisa. Nah, kalau untuk menanganinya bagaimana? Ya kalau sudah lebih senior dari generasi strawberry, mari kita lebih lagi, lebih menyadari diri sendiri bahwa oke nih, saya harus lebih tangguh nih. Begitu. Karena dengan kesulitan-kesulitan yang ada ini sebetulnya itu karena akan membentuk akan membentuk ketangguhan seseorang, gitu. Kalau semuanya serba mudah, maka akhirnya mereka tidak terbentuk ketangguhannya ini, gitu. Karena semuanya selalu terlindungi dan mudah. Dulu orang kalau mau contoh nih, kalau orang kuliah tuh mau cari buku materi harus ke perpustakaan. Sekarang orang kan malas toh ke perpustakaan, ngapain? Searching Google. Dan sekarang bahkan ada di Google itu ada banyak file-file buku PDF. Free gitu. Itu kemudahan. Ya bukan berarti kita tidak boleh menikmati kemudahan itu ya, tapi maksudnya ketika mengalami kesulitan, intinya ya jangan putus asa. Gitu. Ya, itu dari saya, Rio. Oke. Berarti beda-beda generasi gitu kan, itu beda tantangannya juga. Iya benar. Saya pernah baca setiap generasi itu ada ciri khas masing-masing. Ada generasi baby boomers, generasi generasi X juga saya lupa, ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Sekarang ada generasi Alpha.
Oke. Nah, anak-anak yang masih sekolah ini generasi alfa tuh. Nah, itu ininya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari juga. Kalau kita bisa ngerti ini, kita bisa lebih masuk ke setiap generasi itu, gitu. Cara kita ngomong, gaya bahasa kita bisa nyambung gitu sama mereka, gitu. Ini memang punya tipe sendiri-sendiri. Contoh saja seperti ini, setiap kelas kalau kita angkatan ini, angkatan atas kita tipenya bagaimana, angkatan kita tipenya bagaimana, angkatan bawah kita, adik kelas kita tipenya pasti beda-beda. Guru juga akan pasti lihat ini, wah generasi yang sekarang ini wah pintar atau apa gitu. Seperti itu. Oke, baik Pastor. Ya mungkin aja mau tambahkan lagi Pastor. Cukup. Karena waktu juga membatasi kita, ya mungkin kita langsung aja ke closing ya di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, tidak terasa karena kita sudah di penghujung waktu juga, dan pembahasan tentang materi kita yaitu topiknya itu generasi strawberry. Rio ingatkan kembali nanti dapat sahabat menonton atau menyimak ulang di channel YouTube Simeon Sulistyo. Ya silakan Pastor untuk kita closing statement aja. Ya, sahabat surya kebenaran, dari pembahasan kita malam hari ini tentang generasi strawberry, mari kita bersama-sama bersinergi satu sama lain bersama dengan generasi strawberry ini untuk kita membentuk generasi yang lebih tahan banting gitu ya. Karena dengan berbagai kemudahan kemajuan teknologi sekarang ini secara tidak langsung membuat anak-anak atau orang-orang ini lebih mudah rapuh, lebih mudah lebih tidak tangguh lah ya, gitu. Karena semuanya mudah. Jadi apalagi seringkali ada perkataan work smart not work hard. Memang benar ya, tapi kita juga harus ada ketangguhan di dalam diri kita. Bagi generasi strawberry, mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita harus lebih tangguh lagi, karena tantangan ke depan bukannya tambah mudah tapi tambah sulit. Orang-orang semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan diri mereka. Kalau kita tidak meningkatkan diri kita, juga akan ketinggalan zaman, dan kita akan tertinggal, tidak akan mendapatkan sesuatu yang harus kita dapatkan gitu, ketinggalan ya. Terus upgrade diri kita, dan tentu saja harus perkuat ketangguhan mental kita ini. Perhatikan kalimat atau diksi atau istilah yang diambil, yang seringkali diucapkan ya. Istilah-istilah yang selalu diucapkan apalagi untuk melabeli diri sendiri. Hati-hati, kita harus meningkatkan kesadaran kita lebih lagi, sehingga menjadi bukan generasi strawberry tapi generasi yang tangguh dan generasi super yang tadi Dr. Ayu katakan. Bukan baper. Oke, generasi super bukan baper ya. Oke, baik, terima kasih Pastor dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin menutup acara malam hari ini kita akan berdoa. Silakan Pastor. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan memberkati untuk acara kami refleksi pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami bicarakan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Amin. Membuat kami boleh semakin bersungguh-sungguh lagi untuk kami boleh tetap tangguh di dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk setiap para pendengar yang sudah mendengarkan dan beratensi. Tuhan yang memberkati. Lebih heran mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Khusus untuk Pak Joromi yang minta didoakan, Tuhan memberkati dalam apa menjadi usaha pekerjaannya yang sedang dirancang. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati. Amin. Sehingga boleh keberhasilan itu Tuhan boleh dimuliakan. Amin. Dan Pak Joromi boleh semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami memberkati semuanya yang sudah mendengarkan baik melalui radio maupun melalui YouTube. Tuhan memberkati dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Berkati juga Rio yang sudah memandu
acara ini. Berkati masa mudanya, pelayanannya, dan masa depannya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami tutup pada malam hari ini, acara pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami berdoa. Amin. Amin. Ya, haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8. Terima kasih untuk Pastor Simeon atas waktu dan kebersamaannya. Bapak Yahweh memberkati pelayanannya, keluarganya, generasi yang dilahirkan. Sehat selalu di dalam Tuhan. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah obrolan kita di malam hari ini tentang generasi strawberry. Dan Rio ingatkan kembali bagi sahabat bisa nanti share dan subscribe juga channel YouTube Simeon Sulistyo, dan obrolan di malam hari dapat sahabat simak kembali di channel YouTube tersebut. Dan kita akan bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya dengan pembicara yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa 107.8. Bapak Yahweh memberkati.